Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Albarisi dari kelas robotika reguler pagi, kelas B. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi dari Bioartificial Intelligence untuk sistem kendali pada robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Albarisi dari robotika reguler pagi, kelas B. Di sini saya akan memberikan contoh aplikasi dari Bioartificial Intelligence untuk sistem kendali pada robot. Algoritma yang saya pilih itu akan menggunakan particle swarm optimization, yang mana dasar teorinya sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya. Lalu untuk case-nya adalah pencarian rute terpendek dari titik-titik yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ilustrasi pada gambar di sini, diberikan 7 titik dari A hingga G dengan jarak antar titik yang bisa berbeda-beda. Lalu dari titik-titik ini kita perlu mencari rute. Di sini rute itu, yang dimaksud dengan rute adalah perjalanan dari titik awal melewati semua titik-titik yang ada, lalu kembali lagi ke titik awal. Lalu dari gambar ini juga kita bisa lihat bahwa rute yang dihasilkan bisa berbeda-beda atau bervariasi. Dari masing-masing rute tersebut, jarak yang ditempuh juga dapat berbeda pula. Contohnya di sini, rute 1 mulai dari titik A, B, C, D, E, F, G, A. Lalu kalau dihitung jarak tempuhnya itu bakal menjadi 69. Lalu di sini ada rute kedua. Di sini A, B, D, F, E, C, G, A. Dan jika di total jarak tempuhnya hanya 64. Nah, dari sini kita bisa tentukan rute 2 itu lebih baik daripada rute 1 karena jarak yang ditempuh itu lebih pendek. Atau misalkan mau cari tahu lebih lanjut lagi di Google, masalah ini tuh disebut juga dengan traveling salesman problem atau disingkat TSP. Lalu salah satu alasan kenapa digunakan particle swarm optimization untuk menyelesaikan kasus ini, salah satu alasannya adalah ini ya. Kalau dilihat secara singkat gitu, kan kita bisa melihat seluruh kemungkinan rute yang ada atau permutasi, intermezzo sedikit, permutasi dan kombinasi itu berbeda, di mana permutasi urutan diperhatikan sedangkan kombinasi tidak. Di sini kalau kita pakai rumus permutasinya, contohnya dari titik yang diberikan di sini, karena di sini ada 7 titik, jadinya total permutasinya akan menjadi 7 faktorial, yaitu ada 5040 kemungkinan, ada 5040 rute. Jadi semakin banyak titik yang diberikan, maka semakin banyak total rute yang ada atau permutasinya. Di sini bisa dilihat juga di tabel dari satu titik hingga 15 titik. Lalu di sebelah kanannya ada total permutasinya atau jumlah rutenya. Karena semakin banyak titik yang diberikan, maka akan semakin banyak juga permutasinya, sehingga jika kita cari jarak tempuh dari masing-masing rute itu akan memakan waktu yang lama. Karena itulah kita akan menggunakan PSO di sini. Sehingga bagaimana jika 100 titik atau 50 titik untuk mencari rute dengan jarak tempuh terpendek itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin juga, tapi hasil yang didapatkan dari PSO ini bukan solusi yang terbaik ya, tapi ya karena itu dia namanya pendekatan heuristik. Lalu di sini untuk kode
codingnya saya nggak mulai dari awal. Di sini saya ambil dari GitHub, sudah ada yang buat. Di sini dia menyelesaikan TSP dengan beberapa algoritma. Lalu di sini kita akan bahas yang di sini. Ini kita lihat dulu sebentar, boleh kita lihat. Nah, ini bagian PSO-nya. Nah, tapi karena pada aplikasinya nanti akan saya aplikasikan ke robot PBL saya dari KRTI robot terbang. Karena ini kan bisa dilihat nih titiknya itu XY, koordinatnya XY kan. Sedangkan kan kalau untuk drone ada ketinggiannya. Jadi nanti ada aplikasinya, program dari sini akan kita ubah sedikit sehingga Z-nya bisa kita masukkan juga untuk ketinggian drone-nya. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ini, coding. Kita akan jelaskan ini coding di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana step algoritmanya akan berjalan. Pertama di sini kita akan inisiasi sebuah populasi. Besarnya populasi ini akan kita set sesuai dengan yang kita mau. Populasi ini berisi solusi yang dari sebuah masalah. Misalnya dalam masalah yang akan kita bahas nanti akan menjadi rute. Jadi populasi ini akan berisi banyak rute. Lalu di sini kita mencari kualitas dari setiap partikel. Atau berarti kalau dalam kasus ini akan menjadi kualitas dari setiap rute. Kualitas kita sudah seperti yang kita bahas sebelumnya, akan menjadi jarak tempuh dari sebuah rute. Semakin pendek dia semakin bagus kualitasnya. Lalu di sini kita akan membandingkan kualitas sebuah partikel yang sekarang dan sebelumnya. Lalu kita akan mencari p-best. Lalu kita bandingkan antara p-best dan g-best. G-best di sini akan menjadi solusi terbaik di satu populasi kita. Lalu di sini update velocity dan posisi setiap partikel. Lalu jika kriteria terpenuhi atau sudah sesuai dengan iterasi yang kita inginkan, boleh berhenti. Jika belum, lanjut lagi, mutar terus. Lalu ada beberapa parameter yang perlu kita set. Di sini ada inersia, weight, lalu ada cognitive weight dan social weight. Inersia ini akan menjadi bobot seberapa cepat partikel tersebut berubah. Kita set nilainya antara 0 hingga 2. Lalu ada cognitive weight, atau yang nanti kita selanjutnya akan sebut juga sebagai p-base weight. Lalu ada social weight, atau kita sebut juga nanti g-base weight. Lalu ini ada rumus untuk mencari posisi yang baru dan velocity. Oke, di sini udah ada coding yang sebelumnya kita ambil dari GitHub. Di sini bisa kita lihat. Langsung kita coba saja. Di sini bakal mencoba yang pertama, kita coba 5 poin.
uh, titiknya tuh di sini. Nah, dari GitHub ini um, titik poinnya itu masih 2 dimensi ya, x y nya hanya x dan y, belum ada z nya, yang mana nanti ya di selanjutnya akan kita ubah. Kita langsung coba saja. Tadi salah sebelumnya, kita ganti jadi ke 5 poin dulu. Karena ini 5 poin, berarti kalau kita hitung faktorialnya itu masih sedikit, jadinya bahkan di iterasi awal dia udah mentok gitu solusi terbaiknya. Nih, jadi fitnessnya dari awal, karena di sini di set juga populasinya 300, iterasinya 2000. Nah, ini yang kita dapat ya, di base 0 1 1. Berarti mulai dari sini ke x1 y1, berarti ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini. Kalau masih 5 poin saja, kalau kita lihat secara kasat mata juga ini benar ya. Lalu untuk poinnya yang lebih banyak, tadi kita coba 64, 32. Kita coba 32 saja. Oh, 32. Di sini juga karena poinnya di sini semakin banyak, seharusnya jadinya di sini bakal kelihatan ya fitnessnya, perubahan ini ya, perubahan fitnessnya, kualitas dari rutenya. Ini begini ya. Juga solusi yang diberikan setiap dijalanin ini tidak mutlak ya, jadi mungkin jika dijalanin lagi hasilnya bisa berbeda. Mungkin ini bisa menggaris ke sini, ke sini, ke sini. Kalau kita lihat secara kasat mata mungkin bakal jadi lebih efektif ya. Atau ya nggak tahu udah. Udah, lanjut saja kita ke Jupyter notebooknya. Di sini saya udah ubah ya beberapa sedikit, jadi bisa 3 dimensi. Kita langsung saja. Di sini saya coba poinnya points txt. Nah, ini ya. Ini saya coba begini poinnya.
coba dulu. Sini saya kurangi ya populasinya jadi 100. Iterasinya tetap saya buat 2000. Lalu parameter ini belum saya coba-coba. Nah, jadi ini ya kita dapat ya rute terbaiknya dengan distance 28 meter, 28,9. Sedangkan pada awal-awal sebelum iterasinya menyentuh 200, distance dari rute terbaik itu nyampai 29,6 meter. Kalau kita lihat lagi algoritmanya, kan di sini inisiasi random populasi. Nah, ini adalah untuk random populasinya. Contohnya kita coba series point. Nah, ini ya, ini bakal jadi ini pertama. Oh sorry, sebelumnya ini belum membuat, ini bukan buat populasi, ini baru baca poinnya. Lalu di sini baru kita buat populasi. Kan populasi terdiri dari partikel ya. Nah, ini kita buat partikelnya. Partikelnya bakal ada ini rute ini yang bakal jadi solusinya yang bakalan kita pakai. Ini ada p-base-nya, baru di sini ada current cost, p-base cost. Ini tuh kurang lebih ininya ya, fitness functionnya. Lalu juga ada velocity-nya. Lalu oh ya, di coding ini juga dia tuh memakai disebutnya greedy root. Jadi greedy root ini bagaimana, greedy root itu seperti ini. Misalkan mulainya dari sini. Nah, greedy root itu dia bakal mencari rute. Misalkan ini titik awal, baru titik selanjutnya dia bakal cari titik terdekat. Nah, misal dari sini titik terdekatnya ini, makanya dia ke sini. Lalu dari sini titik terdekatnya ini, ke sini dan seterusnya. Dari sini titik terdekatnya ini sampai baik lagi. Nah, itu namanya greedy rute. Lalu greedy rutenya ini kita pakai di PSO-nya ini juga sebagai ini. Kan tadi kan kita buat populasi. Misal populasinya 200, greedy rutenya ini bakal jadi ini solusi pertamanya. Tujuannya kenapa? Karena setelah saya coba-coba gitu, terkadang kayak solusinya itu nyangkut gitu. Jadi kayak bahkan setelah beberapa iterasi tidak ada perubahan di ininya,
di tidak ada perubahan di solusinya tidak membaik gitu seperti nyangkut. Nah, lalu makanya dipakai greedy rute. Jadi karena greedy rute itu hasilnya itu udah lumayan bagus gitu. Jadi kalau suatu saat misalkan nyangkut ya jadinya setidaknya kita solusi yang diberikan itu dari greedy rute. Lalu contohnya nih di sini kan kalau misalkan kita tidak di sini misalnya kita nggak pakai tadi kan pakai greedy rute nih, dari awal tuh jarak yang ditempuh tuh apa GBS-nya itu udah 29,6. Sedangkan kalau misalkan kita nggak pakai berarti ini. Nah nih dapat dilihat ya bedanya gimana. 38 tuh. Walaupun di hasil akhirnya sama. Setelah beberapa iterasi akhirnya sama seperti sebelumnya pas kita pakai greedy rute. Tapi kenapa greedy rute ini dipakai kayak karena itu jadi kalau misalkan terkadang algoritmanya dalam mencari global base-nya itu nyangkut gitu. Jadi setidaknya solusi yang diberikan itu dari greedy rute itu tadi. Ini bisa juga ya kalau misalnya kita mau tambah poinnya banyak lagi. Nah, lalu selanjutnya dari pemilihan rute ini bakal kita coba aplikasikan ke ini navigasi pada quadcopter. Nah, lalu di sini kita coba ya, kita generate di sini bakal coba 5 titik aja, baru dia bakal mencari rutenya. Ini 5 titiknya, lalu dia bakal mencari titiknya lalu dia bakal mencari rutenya dengan PSO tadi. Lalu setelah dapat rutenya ini dimasukin ke program dan yang mana drone akan bergerak sesuai dengan rute yang sudah kita masukkan. Untuk terbangnya ini akan ini ya memakai fitur guided dari drone yang sudah kami kerjakan. Sebentar ya. Ini trajektorinya saya pakai menggunakan Arctic. Itu bagus ya. Ini kan tadi walaupun kita sudah buat 3 poin tapi di sini saya buat semua ketinggiannya sama ya. Jadi
ya kelihatannya seperti 2 poin bisa, tapi sebenarnya kalau kita mau buat ketinggian yang berbeda bisa juga. uh, Oke, lalu ini juga ada referensi yang saya pakai untuk pengerjaan ini membahas ininya traveling salesman problemnya, membahas ininya particle zoom optimizationnya, lalu ini ada link GitHub. Nah, segini aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.